Silahkan like, comment, share, subscribe. Terima kasih. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum pembacaan doa kami kembali akan membacakan wakaf yang masuk pada pagi hari ini, dan seterusnya kami juga masih menerima wakaf untuk Pondok Pesantren Asy-Syatibi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nashkuruka ya dzal jalali wal ikram hamdan wa syukran ala ma jallalana minan ni'am wa jannabana minan niqam. Salatan wa salaman ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Al-mukarram wal muhtaram al-shaykhul kabir Kiai Haji Hasan Basri, the Honorable Kiai Haji Hasan Basri, yang terhormat Kiai Haji Hasan Basri, Al-Mukarram wal Muhtaram Mudirul Ma'had Tahfizul Quran Asy-Syatibi Al-Ustadz Zakaria Ansari, the Honorable Director Tahfiz Boarding School Asy-Syatibi Al-Ustadz Zakaria Ansari, yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syatibi Al-Ustadz Zakaria Ansari, SHI MH, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Sadid wal Ustadah wal Duyufil Kiram, the Honorable the Teacher Asy-Syatibi, yang terhormat Ustadz dan Ustadah Pondok Pesantren Asy-Syatibi, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Hadirin wal Hadirat, the audience men and women, yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat
dan tamu undangan sekalian yang berbahagia. Sahibus Sa'adah Ahmad Mujahidin wa Abdul Khair alladhi qad tamma hifdzul Qur'an 30 juz'an tabarakallahu alaihima jami'an. The happy to Ahmad Mujahidin and Abdul Khair who has Hafiz Quran 30 juz. God bless you both. Teman yang berbahagia, Ahmad Mujahidin dan Abdul Khair yang telah berhasil menghafalkan 30 juz Al-Quran. Selamat untuk keduanya. Tartibul barnamij Haflatul takharruj haul Al-Syair Kiai Haji Fuad Tauhuzi Kuala Tungkal Al-Yawm Thalatha 1 Februari 2022 fil bidayah. The graduation schedule and Haul Kiai Haji Fuad Tauhuzi Kuala Tungkal Thursday 1 2022 started. Acara wisuda sekaligus haul Kiai Haji Fuad Tauhuzi Kuala Tungkal Selasa 1 Februari 2022 dimulai. Al-Iftitah Qira'atu Ummul Quran alladhi yuqadu bihi al-Ustaz Al-Syaikh Al-Kabir Kiai Haji Hasan Basri falyatafaddal ilaihi mashkura. The opening will be led by Syekh Kiai Haji Hasan Basri. The time is yours. Acara pertama pembukaan yang Syukran katsira. Thank you. Terima kasih. Qira'atul Quran allati sayatluha Abdul Latif wa Adri Fahrizal. Falyatafaddal ilaihima mashkura. The reciting Holy Quran will be read by Abdul Latif and Adri Fahrizal. The time is yours. Acara selanjutnya lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Abdul Latif dan Adri Fahrizal. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira. Thank you. Terima kasih. حفلة التخرج لتحفيظ القرآن الذي سيقال به الأستاذ حبيبي فليتفضل إليه مشكورا. Tahfiz Quran graduation will be led by Mr. Habibi. The time is yours. Acara selanjutnya wisuda tahfidz Al-Quran yang akan dipandu oleh Ustadz Habibi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam
wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rahmat bagi penzikir, jika ada yang baca Quran, marilah sama mendengarkan. Jika kita sama membaca, janganlah kita saling mencerca. Orang mahir baca Al-Quran sama malaikatur Rahman. Orang sulit baca Al-Quran akan dapat 2 ganjaran. Siapa senang membaca Quran, pastilah dia dapat ganjaran. Siapa senang bersimak, dapat rahmat dari yang Rahman. Barang siapa yang hafal Quran, nilai-nilainya diamalkan. Orang tuanya diselamatkan. Mahkota indah yang berkilauan. Jika selesai mengaji, tutuplah mushaf yang suci. Benarkanlah sang ilahi, tanda cinta yang abadi. Itulah syair tentang Al-Quran, kitab suci kita muliakan. Meminta Allah yang Maha Rahmat dapat syafaatnya Al-Quran. Salatullahi wa salam ala man ummiyal Quran. Salatullahi wa salam ala man ummiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua telah membaca sholawat Quran. Dan berikut kita akan saksikan bersama, inilah santri kami yang telah berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz. Yang pertama kami panggil Ahmad Mujahidin. Kami persilahkan. Yang beralamat di Desa Jati Umas, Kecamatan Bramitang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, anak dari Bapak Muhajirin dan Ibu Rukayah. Silakan berdiri. Selanjutnya yang kedua kami panggil Abdul Khair, yang beralamat di Jalan Bahari, Lorong Kandau, anak dari Bapak Muhammad dan Ibu almarhumah Siti Masdura. Ma'asyiral hadirin, di hadapan kita ini ada 2 orang santri yang telah berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz. Tentunya kita semua sudah ingin tahu untuk Mujahidin terlebih dahulu, berapa lama Mujahidin menghafalkan Al-Quran? Butuh waktu berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. Apa yang membuat Mujahidin ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran? Motivasi apa?
Yang jelas kami ingin menjadi orang yang berguna bagi agama, bagi negara, baik di dunia dan di akhirat pula. Iya. Untuk khairan. Ada berapa lama ya untuk butuh waktu berapa lama untuk menghafalkan 30 juz Al-Quran? Alhamdulillah kurang dari 2 tahun. Berapa tahun? Kurang dari 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Masya Allah. Kurang lebih 2 tahun Khair membutuhkan waktu untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Apa yang membuat Khair memutuskan untuk bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran? Saya ingin Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi saya. Kapanpun saya mau, saya bisa baca tanpa harus membuka mushaf, dan untuk malaikat menjadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu dia harapan dari Khair untuk bisa menjadi penghafal Al-Quran. Bapak Ibu, masuk hadirin, menjadi seorang penghafal Al-Quran itu adalah impian kita semua. Ketika kita tidak bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran, maka harapan kita itu adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bayangkan Bapak Ibu, jika di hadapan kita ini adalah anak-anak kita, betapa bahagianya kita sebagai orang tua ketika anak-anak kita bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Di saat kita sudah tidak ada, maka yang menjadi penolong kita itu adalah anak-anak kita, anak-anak penghafal Al-Quran. Ayah, orang tua hadir di sini, ibu ada, ibu sudah tidak ada, tapi ayah hadir. Kami mengundang kepada ayah dari Khair untuk bisa bersama anaknya. Ayah yang ada di belakang kami, silakan ayah. Ayah dalam kondisi sakit, akhirnya hadir untuk menyaksikan ananda tercinta. Betapa bangganya ayah hari ini ketika melihat anaknya sudah menjadi seorang hafiz Quran. Mujahidin, ayah, ibu hadir hari ini. Kami mengundang kepada ayah dan ibu dari Mujahidin untuk berada di samping Mujahidin. Silakan. Ayah dan ibunya silakan. Ayah, di samping ayah dan anak ayah tercinta. Perasaan ayah bagaimana hari ini ayah? Ayah sangat bahagia. Yang menjadi penolong kita kelak di saat kita sudah tidak ada itu adalah anak-anak kita. Amal jariah dari anak-anak yang kita harapkan. Ketika anak-anak kita bisa menjadi anak penghafal Al-Quran, betapa bahagianya kita. Begitu juga dengan Mujahidin. Ada ayah, ada ibunda tercinta yang hari ini hadir. Dan berikut akan sama-sama kita ikuti prosesi wisuda tahfiz 30 juz Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana prosesi wisuda tahfiz 30 juz Al-Quran. Boleh maju ke depan 2 langkah, Khair dan Mujahidin 2 langkah ke depan. Untuk prosesi wisuda ini, yang pertama memberikan jubah. Kami mohon kesediaan kepada Tuan Guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Basri untuk memberikan jubah
kepada para penghafal Al-Quran. warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf Didampingi dengan pengasuh. Hadirin kita saksikan bersama Tuan Guru kita Kiai Haji Hasan Basri menyematkan juga kepada mujahidin menghafal Al-Quran kita yang akan selalu mensiarkan Al-Quran. Kami ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru. Selanjutnya untuk memasangkan peci, kami mohon kesediaan kepada Bapak Staf Ahli mewakili Bupati Tanjung Jabung Barat. Jadi kita saksikan bersama suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua saat melihat di hadapan kita telah lahir dua orang hafiz Quran. Semoga anak-anak kita juga kelak bisa menjadi anak-anak yang hafiz Quran. Selanjutnya untuk menyematkan selempang, mohon kesediaan kepada Ustaz Muhammad Yusuf Al-Hafiz untuk menyematkan selempang kepada kedua tahfiz Quran kita. Selaku guru yang mengajar, bayangkan Bapak Ibu jika anak kita bisa menjadi anak yang hafal Al-Quran. Bapak bahagia tidak terhingga yang akan kita rasakan. Selanjutnya untuk memberikan sertifikat dimohon kesediaan kepada pengasuh pondok pesantren atau pusat pengajian Al-Quran Al-Ustaz Zakaria Ansori SHI MH. Betapa bahagianya pengasuh ketika melihat santri itu berhasil menghafalkan Al-Quran. Terima kasih kepada guru pengasuh yang mendidik selama ini sehingga bisa membuat anaknya seorang hafiz Quran. Selanjutnya untuk menyerahkan hadiah dari donatur, kami mengundang kepada Al-Ustaz Haji Abdul Haji Sulaiman untuk memberikan hadiah. Yang diwakili oleh Abdul Haid sebagai penerima.
Selanjutnya kepada Ustaz Haris Susanto yang juga akan menyerahkan hadiah kepada para penghafal Al-Quran. Kami silakan. Memberikan hadiah kepada para hafiz Al-Quran ini sebagai salah satu bentuk support, dukungan kepada para penghafal Al-Quran. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Haris Susanto, dan terima kasih juga kepada para donatur yang telah memberikan hadiah namun tidak ingin disebutkan untuk khairat dan juga mujahidin. Bahagia hari ini bisa menjadi hafiz Al-Quran. Di samping khairat ada ayahanda tercinta. Sebagai anak, kita nanti akan menjadi penolong untuk orang tua kita. Yang akan menjaga kita, yang akan menjaga orang tua kita itu adalah kita. Kita jaga ayah ibu dan kita tidak saja pada saat ayah ibu masih hidup. Walaupun hari ini ibu tidak ada, tapi doa akhir untuk ibu dan juga kita akan berputus kita pun. Ada ayahanda di samping baik. Berikan jubah untuk ayahanda tercinta. Salah satu bentuk betapa bahagianya Haid dan betapa bangganya Haid memiliki ayah. Juga kebesaran diberikan kepada ayah untuk menjadi penolong Tuhan. Bahagianya ayah hari ini melihat Haid anak dari kecil diasuh sampai sekarang bisa menjadi seorang penghafal Quran. Silakan sungguh bersimpuh di hadapan kaki ayah. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ayah atas segala pengorbanan beliau yang membesarkan kita dari kecil sampai dengan sekarang. Yang takkan sanggup kita membalas jasa ayah, jasa ibunda, mahmud ibunda. Hanya doa yang tak akan pernah putus kita curahkan untuk ayah dan juga almarhumah ibunda. Begitu juga dengan dunia ini. Ada ayah dan ibunda di belakang. Sebagai bentuk rasa bahagia, rasa hormat, mujahidin kepada ayahanda, juga habis Quran ini dihadiahkan untuk ayahanda tercinta. Ini belum ayah mujahidin. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ayah. Akan sanggup kita membalas jasa ini. Kita bisa seperti ini, bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran bukan karena kitanya yang hebat, tapi karena kerja keras ayah dan ibunda. Sudah di telapak kaki ibunda, takkan sanggup kita membalas jasa ibunda. Betapa bahagianya ibunda hari ini ketika melihat buah hatinya menjadi seorang hafiz Al-Quran. Terima kasih ibunda, terima kasih ayah. Ibunda dan ayah adalah orang-orang yang tergolong beruntung karena memiliki anak-anak yang hafiz Quran, anak-anak penghafal Al-Quran, dan tidak semua orang tua bisa memilikinya.
Tapi setiap orang tua memimpikan untuk anak-anaknya bisa menjadi seorang anak penghafal Al-Quran. Ibu dan ayah, kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Silakan ayah untuk beristirahat. Ayah boleh beristirahat. Tidak tergambarkan betapa bahagianya orang tua ketika melihat anaknya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Selanjutnya kita akan laksanakan foto bersama terlebih dahulu. Kepada para penghafal Al-Quran, baik dan berjanji kami silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan saksikan penyerahan dompet duafa yang akan diserahkan oleh Bupati Tanjung Juruk Barat diwakili oleh staf ahli kepada pengasuh Pondok Pesantren Asyatibi. Kepada Bapak Adi Nuzul kami persilakan untuk menyerahkan secara simbolis dompet duafa kepada pengasuh sebesar 9 juta rupiah. Baik, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita ikuti prosesi wisuda Tahfiz 30 juz Al-Quran. Pada saat kita meneteskan air mata, itu menandakan betapa bahagianya kita ketika lahirnya seorang hafiz Quran. Betapa kita memimpikan mudah-mudahan salah satu keturunan kita juga bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian prosesi wisuda pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira. Thank you. Terima kasih. Zakaria Ansari, falyatafaddal ilaihi mashkura. Speech by Director Tahfiz Boarding School Asyatibi, Al-Ustadz Zakaria Ansari. The time is yours. Sambutan yang akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Asyatibi, Al-Ustadz Zakaria Ansari SHI MH. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Bupati yang diwakili oleh staf ahli Bapak Insinyur Haji Andi Ahmad Nuzul, yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru Kiai Hasan Basri selaku pembina Yayasan Pendidikan Asyatibi, Al-Ustadz Haji Abu Bakar Jamalia, orang tua kita Al-Ustadz Haji Ahmad Nukri Asnawi, Ustadz Dr. Haji Abdul Jalil MM,
Kepala Desa Cekal 1, Kabak Kesra Tanjung Jabung Barat, Bang Dayat, Al-Ustaz Muhammad Yusuf Al-Hafiz SPDI AG, pengasuh Pondok Pesantren At-Tibyan di Tahfidzul Quran wal Ulum, dan beliau dulu mengabdi, dan 2 orang tadi itu adalah murid beliau. Terakhir karena kesibukan di At-Tibyan digantikan oleh murid beliau yang lain, Ustaz Ridwan. Para tuan guru, alhamdulillah hadir Ustaz Arif, Ustaz Syahruddin, Ustaz Haji Nasir Daud, Ustaz Haji Abdul Nuhum, para guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, menambah kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di belakang juga banyak saya lihat ada anggota DPR, ada hakim pengadilan, ya, Bapak Ibu sekalian, Ibu, para wali santri wabil khusus yang telah datang jauh-jauh. Terima kasih Bapak Ibu untuk melihat anak-anaknya, memberikan semangat, ya, dan mensupport, ya, anak-anaknya pada hari ini. Mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan dan senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia yang semua itu tidak mungkin kita bisa sanggup untuk menghitungnya. Namun terkadang nikmat itu baru kita rasakan apabila dia telah tiada dari sisi kita. Maka itu kita syukuri apa yang ada pada hari ini, nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat persaudaraan, silaturahim yang luar biasa. Salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah SAW yang kepadanya Al-Quran diturunkan, dan kalau kita ingin melihat mukjizat Nabi Musa tidak ada lagi, ini mukjizat Nabi Daud tidak terdengar lagi, ingin menyaksikan mukjizat Nabi Sulaiman tidak nampak lagi. Jadi kalau kita ingin menyaksikan mukjizat besar Nabi besar Muhammad SAW masih ada sampai hari ini dan sampai hari kiamat, itulah Al-Quran. Maka itu salawat dan salam tersampaikan kepada Rasulullah SAW, dan orang yang ingin mencontoh Rasulullah itu ada pada Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, harap Nabi itu adalah Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, para tuan guru yang kami muliakan, pertama-tama kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan guru, Bapak Ibu, para pejabat, para wali santri, dan para undangan sekalian yang telah hadir di acara wisuda 2 orang santri kami yang telah dinyatakan selesai hafalannya, dan sekaligus haul orang tua kami Kiai Haji Fuad Muzi yang wafat 30 Rabiul Akhir 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, maaf. Hari ini 29 Rabiul Akhir, jadi tepatnya besok sebenarnya. Kebetulan hari ini hari libur, jadi kita cepatkan di hari ini untuk haul beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, kami pindah ke pondok ini 21 Januari 2021. Jadi hari ini 1 tahun lebih 10 hari lah ya, pindah ke sini. Alhamdulillah sudah ada murid, sudah ada guru, sudah ada bangunan, ya. Pelan-pelan berkat dukungan Bapak Ibu sekalian. Saya lupa tadi memperkenalkan para guru-guru yang hadir, ya, para majelis guru Ma'had Tahfidz Al-Quran Asy-Syatibi. Alhamdulillah kami dibantu oleh guru-guru yang ikhlas. Ada Al-Ustaz Sayyid Husain Al-Hafidh, beliau mengajar setiap malam Selasa di sini, malam tadi mengajar tahsin dan tajwid. Ada Ustaz Dahlin, maaf tidak kelihatan Ustaz, kemarin beliau juga mengajar, teman semenjak buka Ma'had Syarif Ibrahim, Syarifah Ibrahim, waktu beliau jadi padat di sana sehingga beliau fokus di Ma'had beliau, ya. Ini murid-murid Ustaz Dahlin juga, yang sudah hari ini juga, ya. Ustaz saya tusin hanya bisa seminggu sekali, ya, karena beliau juga sudah punya Ma'had juga, Ma'had
Al-Furqan ya, di Jalan Sriwijaya Ujung. Kami juga dibantu oleh Ustadz Ahmad Farhan Subhi, SSY, SHMH. Beliau ini hakim pengadilan agama, kebetulan alumni Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah dan Al-Ridwan Jakarta. Jadi beliau mengajar ta'lim wa ta'alim setiap malam Rabu di sini. Kami juga dibantu oleh Ustazah Nurul Hidayah LCMA, insya Allah sebentar lagi doktor. Beliau mengajar bahasa Arab di sini. Kami juga dibantu oleh Ustaz Ridwan Al-Hafidh, cucu Ustaz Rukni, istri beliau yang baru menikah dengan Abang Budi. Beliau yang setiap hari menerima setoran di sini. Siapa lagi? Ustaz Mustahid, mana Ustaz Mustahid? Di luar, wah, tidak kelihatan. Beliau mengajar nahwu dan sorof di sini setiap malam Senin. Juga mengajar di PHI dan di STAI. Alhamdulillah, jadi selain ada satu lagi Ustazah Rahmah yang mengajar tajwid setiap hari Jumat. Tidak kelihatan belakang mungkin Ustazah Rahmah Al-Hafizah. Alhamdulillah, jadi selain fokus pada menghafal, kita bantu juga dengan tafsir jalan lain setiap malam minggu, dengan fikih setiap malam Sabtu, Suratul Ain, dan kadang-kadang masuk ke syarahnya Nihayatul Zain. Malam Sabtu fikih, malam Minggu tafsir, malam Senin nahwu dan sholat, malam Selasa tahsin dan tajwid, malam Rabu akhlak, ta'lim wa ta'alim, malam Kamis itu kosong sebenarnya, cuman karena alhamdulillah Allah berikan kepada kami murid-murid yang ada yang setengah jadi, ada yang sudah jadi, gitu ya. Maksudnya di bidang yang lain, seperti Ananda Abdul Latif bin Haji Abdullah Nohong tadi. Beliau itu memang sudah belum masuk sini, memang sudah jadi, gitu ya. Sudah qari dan juara tingkat kabupaten dan provinsi dan mewakili provinsi Jambi ke nasional. Ada juga Ananda Adri Fahrizal tadi itu, murid daripada Ustadz Adli Nasution di Bogor. Alhamdulillah ada 57 santri yang mukim hari ini di sini, fokus tahfiz dan belajar juga. Malamnya dibantu dengan kitab-kitab, dan sore ada sekitar 160 orang TPA ya, jadi anak-anak SD dan SMP yang belajar ngaji di sini. Meski demikian, harus menikmatilah mereka yang meskipun hanya masuk setiap sore sebelum asar dan pulang sebelum maghrib, tapi ternyata banyak juga yang menghafal. Kemarin kita wisuda 11 orang yang hafal juz 30 dan hari ini sudah masuk ke juz 1 mereka. Anak-anak SD itu di luar dugaan kami, dan ternyata mereka semangat meskipun seperti sekolah Arab saja, ya, sembahyang asar ya jam-jam 5 pulang, tapi setoran terus lancar. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah laporan kami terhadap perkembangan ma'had kita ini. Secara fisik ada 6 asrama, ada 7 saung tempat mereka duduk menghafal di bawah pohon segala macam. Lelah ya, namun lelah-lelah anak-anak ini ternyata lillah dan berkah. Mujahidin ini masuk dulu di pasar, di minjam rumah Kiai Haji Abdul Halim Kasim, sebuah rumah kami Jalan Kemakmuran. Saya sangat tahu sesuai dengan namanya, beliau itu sangat mujahadah, tak tahu waktu, setiap malam terus menghafal. Tamat dari PHI, tidak kuliah dan ingin menghafal. Saya masih terbayang datang ke saya waktu itu habis lebaran. Dan beliau yang paling senior memang di sini, dan sudah kita mantapkan untuk jadi guru di sini, terus membina adik-adiknya yang lain. Khair ini juga masuk ketika masih di pasar, gitu ya, belum pindah ke sini. Lama kemudian pindah ke sini dan beliau cepat, ya, sangat cepat dalam menghafal, lebih kurang 2 tahun. Insya Allah di tahun ini, akhir tahun, mudah-mudahan ada yang menyusul, ya, karena sudah ada beberapa orang yang sudah di atas 20 juz, yang laki-laki, dan yang perempuan ada beberapa orang yang sudah 14-15 juz. Mudah-mudahan tahun depan juga khatam yang perempuan, gitu ya. Semua itu
kami laporkan kepada para muhsinin, kepada para donatur, kepada para ulama yang mendoakan siang dan malam dan membantu ini baik secara ataupun batin. Ya. Jadi inilah amal jariah yang telah Bapak Ibu tanam, mulai dari sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Mulai dari sumbangan lahan di bawah tanah ini, sumbangan material, semen, sumbangan doa, dan semuanya. Ya. Semua itu tentu bukan karena saya, bukan karena kehebatan seseorang, tapi kebersamaan yang Bapak Ibu berikan untuk memberikan anak-anak kita sebagai hafiz dan hafizah. Saya ingin mengutip kembali apa yang disampaikan oleh Ustaz Syekh Ali Jabir. Kalau engkau tidak hafal Al-Quran, upayakan anak atau cucumu yang hafal Al-Quran. Tapi kalau zuriatmu tidak ada yang hafiz Al-Quran, maka jangan halangi apa yang Allah berikan kepadamu untuk membantu mereka menghafal Al-Quran. Jangan halangi rezekimu untuk membantu mereka menghafal Al-Quran. Jangan halangi tenagamu untuk membantu mereka menghafal Al-Quran. Minimal jangan halangi dan jangan pelit dengan doamu untuk membantu mereka menghafal Al-Quran. Dan itu semua adalah apa yang kita tanam, gitu ya. Jadi kita tanam hari ini dan insya Allah kita petik di akhirat kelak. Dan sebenarnya di dunia pun telah kita dapatkan apa yang kita tanam itu. Tidak ada yang bisa saya sampaikan selain syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bisa gitu ya. Apa anak-anak kita ini menjadi hafiz dan hafizah berkat kesungguhan mereka dibantu oleh para guru-guru yang mulia yang mukhlisin lahuddin. Alhamdulillah, dan berkat bimbingan dan doa pembina kami Kiai Haji Hasan Basri, beliau yang pertama kali meletakkan batu pertama 2 tahun yang lalu di tempat kita duduk ini dan mengukur kiblatnya waktu itu setelah Idul Adha tahun 2 tahun yang lalu. Bapak Ibu, para wali santri, terima kasih sudah datang jauh-jauh. Ada yang dari Batam, saya lihat tadi, yang dari Bendahara banyak, dari Timur, dan dari seputar Kuala Tungkal dan Tanjung Barat juga nampak hadir, yang telah mengamanahkan kepada kami. Dan insya Allah kami dengan sekuat tenaga mohon doanya untuk bisa memberikan yang terbaik pelayanan dan khidmat kami kepada para ahli Al-Quran. Ya. Mungkin ada sebagian bertanya-tanya, kok bisa gitu ya, tidak ada SPP, tidak ada pendaftaran uang masuk dan macam-macam. Dan ternyata bisa. Kenapa Al-Azhar Mesir bisa gratis, kok di Indonesia tidak bisa? Sampai hari ini ternyata para muhsinin, kaum muslimin itu sangat perhatian. Dan saya tidak tahu entah siapa kadang-kadang menyumbang, ada yang zahir, ada yang tidak nampak. Intub shadaqat wa ni'mahi. Ada yang menampakkan memang sedekah itu. Wa intukhfuha wa tu'tuhul fuqara wa khairul lakum. Ada yang tidak nampak, hanya transfer rekening saja, ada yang titip hamba Allah segala macam. Kalau makan Bapak Ibu, alhamdulillah harus binikmatillah. Setiap hari Jumat ada orang antar nasi bungkus, nasi kotak sini. Jadi istri Bang Haris ini tidak pernah masak kalau hari Jumat, gitu ya. Insya Allah ada terus, bahkan di hari-hari yang lain. Itulah bagaimana perhatian masyarakat Kuala Tungkal. Saya lihat luar biasa ya pada para ahli-ahli Al-Quran itu. Mungkin apa yang kita kutip dari Syekh Ali Jabir tadi itu, mudah-mudahan kalau bukan kita, tapi anak kita. Bukan anak kita, insya Allah cucu kita. Itu yang diharapkan mungkin. Dugaan saya dan doa kita semua. Kenapa mereka banyak berinfak pada para calon hafiz dan hafizah ini. Kalau Al-Quran, Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Ini terus kami distribusikan. Quran masuk 30, masuk 50 kami kirim. Kemarin kami kirim ke Ustaz Rusdi di Serdang, kami kirim ke pondok-pondok lain, masjid-masjid lain. Banyak orang yang berwakaf ke Al-Quran. Itu juga terima terus, dengan kecewakan orang yang berwakaf. Tapi karena kebutuhan tidak sebanyak itu, jadi kami distribusikan lagi ke tempat-tempat yang lain. Jadi terima kasih sekali bagi kami kepada Bapak Ibu yang telah membantu pondok ini, baik moral maupun material. Untuk dari pemerintah, alhamdulillah tanpa mengurangi rasa hormat kami sampai hari ini, ya kami juga belum pernah mengajukan, gitu kan? Jadi tidak salah memang pemerintah belum pernah membantu Pak. Karena memang sampai hari ini kami belum mengurus izin pondok ini. Bagi kami yang penting real, ini milik umat, milik masyarakat, gitu ya. Jadi bisa sama-sama dirasakan. Alhamdulillah
sudah berjalan dengan baik. Mohon maaf sekali lagi kalau layanan kami pada para wali santri kurang, khidmat kami pada area Al-Quran mungkin tidak sesuai dengan harapan, dan kepada para undangan juga kalau ada yang tidak sesuai ucapan dan tindakan kami pada hari ini. Jazakumullah khairan jazaa. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Thank you. Terima kasih. Nasihat yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Hasan Basri, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang pertama yang sudah hafal mesti diulang setiap hari. Ada kiai kami menantu Hadrat Gusti Hasyim Asy'ari. Beliau itu memang mulai dari kecil sudah ketahuan hebat. Ya, santri-santri banyak tidur di masjid. Hadrat Gusti Hasyim Asy'ari kontrol. Ada yang ininya nopi, air liurnya nih lah, macam berlian gitu, merah. Dia oleh beliau ditandai sarungnya di ujung dibundel. Subuh ditanya siapa yang terbundel sarung, rupanya beliau tadi Kiai Idris. Jadi dari kecil sudah hebat dan keramat. Nah, beliau ini hafal kitab-kitab tuh hafal, banyak hafal kitab-kitab, bukan kitabnya saja, halaman-halamannya hafal. Hafal Quran beliau, ya. Itu setiap malam berdua itu, santri berdua, satu tukang simak, satu tukang pijat. Di Jawa tuh bukan main, sama kiainya tuh santri-santri malam-malam dipijati. Kami saja singgah cuma ya dipijati, kami berdua dengan Kiai almarhum Kiai Haji main singgah cuma dipijati sampai tertidur. Kami tidak tahu lagi, dia langsung pergi, sudah tertidur, sudah bilang-bilang dia pergi. Jadi kesimpulannya apa di sini? Mesti diulang. Sedangkan yang hafal banyak kitab-kitab, hafal Quran hafal, itu setiap malam diulang. Ya, guru-guru kalau ada yang ulang, saya mohonlah santri
gurunya tadi nah dipijati satu yang simak, gurunya sambil hafal. Kalau dia sudah tidur, nah itu ya yang khidmat dengan guru itulah yang banyak berhasil, yang khidmat sama guru. Tengok saja siapa saja yang hebat-hebat itu khidmat sama gurunya. Kiai Samsuri beliau bercerita, asal beliau ceramah, la fakhra ya akhi, saya ngaji cuma sebentar, ya, ada, kau berapa tahun ngaji? 9 tahun, ada ulamanya, aku sebentar cuma ngaji, cuma disuruh beli gula, suruh beli garam di Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu gitu juga tuh ceritanya, ngaji dengan Mbah Yai Khalil Bangkalan Madura, itu cuma disuruh-suruh. Beliau duluan bawa kitab dulu, ya, baru duduk suruh ibu nyai ambilkan air, cepat-cepat ngambilkan air. Udah selesai pergi, orang wallahu a'lam di sawah ada sempat ngaji. Nah, sering semacam itu, suruh gembala, itu gurunya nguji juga barangkali, gembalakan apa nih, kuda. Nah, tapi beliau itu pernah mimpi, sekali mimpi itu seolah-olah belajar selama 40 tahun. Yang kedua lagi mimpi lagi seolah-olah belajar 40 tahun. Sekali lagi belajar mimpi lagi seolah-olah di dalam mimpi itu belajar 40 tahun. Banyak hafal kita. Kalau boleh sekarang banyak anak merendahkan beliau tuh hafal kutubus sittah itu katanya hafal. Ya. Akhirnya Kiai Khalil yang belajar kepada Pak Yai Hasyim Asy'ari. Orang hendak melamar minta pilihkan dengan Kiai Khalil, datang Kiai juga hendak ambil minantu. Jadi coba tolong pilihkan siapa. Kita kali ini dipanggil Kiai Hasyim yang bajunya buru-buru lepas menganu kuda. Ini alim ini orang ngaji 120 tahun. Dari mana beliau tahu? Beliau tahu dari mana? Mimpi tadi kan itu bercerita Kiai Hasyim. Oh tahu, ini 120 tahun ngaji di dalam mimpi. Nah, orang dulu itu ya itu khidmat sama guru. Jangan sampai guru sakit hati, itu paling dijaga. Dalam taklim ada disebutkan man ta'adza minhu ustaduhu turima barakatal ilmu. Barang siapa merasa sakit, merasa terganggu oleh gurunya, maka turima, terhalang ia barakatal ilmi, daripada barakah ilmu barakah. Banyak lagi dewa atau sekolah ada tapi pintar, tapi sudah dia tamat sekolah hebat di barakah. Abang saya, Bang Wahab, nah, diuji, yang mau uji bahasa Arab dari Mesir, bisa lulus, padahal ngajinya aduh. Tapi dia rajin baca Quran, malam di makam Hadratus Syekh baca Quran, dia sering saben malam. Kalau ngaji ini ada ketemu kawan salaman cakap, nanti ada kawan lagi salaman cakap, pas sampai tempat pengajian orang wallahu a'lam bishawab, hampir setiap kali begitu pengajian Bang Wahab, kamu lah dengan Bang Wahab ya. Nah, saya yang tahu suka bercakap tuh dengan kiai-kiai, kenal semua, seperti diguntingnya, satu tukang gunting, anak-anak kiai diguntinginya. Jadi jangan sampai ketulahan.
dengan guru ada angkatlah hafal sama sekalinya hilang, dede hafal, dede hilang, dede ingat, jadi itulah yang penting diperhatikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira. Thank you. Terima kasih. Al-muhadaratu diniyah الذي سيلقيها الأستاذ محمد يوسف الحفيظ فليتفضل إليه مشكورا. The religious speech will be given to us by Al-Ustadz Muhammad Yusuf Al-Hafiz, SPDI MEG. The time is yours. Ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Yusuf Al-Hafidh SPDI MAG. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ahlal qur'ani min ahlihi wa khassatihi wa ja'ala hamalatal qur'ani ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimkan, serta kita harapkan keberkahan ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Tuan guru kita, orang tua kita, Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Basri, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin. Disehatkan, diberikan kesabaran untuk mendidik, membina kita, semoga selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para tuan-tuan guru, para orang tua, para tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Mudirul Ma'had Al-Quran Asy-Syatibi Al-Ustadz Kiai Zakaria Ansari SHIMH, insyaallah ad-doktor, amin. Dan juga para aparatur pemerintah. Tadi saya dengar anggota DPR, para staf ahli, ada camat, ada lurah, bapak kepala desa, bapak RT, dan seluruh aparatur pemerintah yang hadir bersama kita. Dan juga Bapak Ibu hadirin hadirat wali santri, para santri dan santriwati Ma'had Al-Quran Asy-Syatibi, wabil khusus khatimin wal khatimaini Al-Mujahidin Muhammad Mujahidin dan Abdul Khair Al-Hafidh. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur diizinkan oleh Allah menjadi saksi. Ananda Mujahidin dan Abdul Khair berhasil mengkhatamkan Al-Quran 30 juz, dan hari ini diberikan syahadah berhak mendapatkan gelar Al-Hafidh. Mudah-mudahan nanti disusul oleh santri dan santriwati yang lain, amin.
juga seluruh anak atau keturunan yang hadir pada hari ini. Amin. Tadi sudah disampaikan oleh Tuan Guru kita beberapa nasihat untuk kita semua. Saya rasa nasihat itu sudah cukup untuk menjadi pelajaran bagi kita, terutama yang di wisuda. Kata beliau harus diulang, karena memang menurut pepatah Arab, at-takrar yufidul qarar. Diulang itu memfaedahkan tetap. Mengapa dia kuat hafalannya? Karena diulang. Oleh karena itu beliau menceritakan guru beliau mengulang, luar biasa. Maka hari ini kita juga menjadi saksi dan melihat kebesaran Allah di pondok pesantren ini. Saya juga merasa terhormat dan juga merasa kecil karena diminta untuk berceramah. Maka saya bilang kepada Mudirul Ma'had, saya tak pantas. Seharusnya yang pantas adalah tuan-tuan guru kita. Saya mungkin hanya menambahkan sedikit karena masih miskin ilmu dan pengalaman. Jadi Ma'had Al-Quran Asy-Syatibi ini berawal dari Rumah Tahfiz Bani Qasim. Ustadz Zakaria dari awal pendirian pembentukannya menghadirkan kami, saya, Ustadz Dahlim, waktu itu Ustadz Muhammad Arsyad, untuk mengajar di Rumah Tahfiz Bani Qasim. Dan ternyata qadarullah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab yang kami turunkan diberkahi. Beliau bergerak untuk membantu anak yatim yang ingin menghafalkan Al-Quran. Luar biasa, Ma'had Al-Quran Asy-Syatibi menggratiskan dari mulai pendaftaran, tempat makan, bahkan dikasih hadiah ketika naik jus. Ini luar biasa pondok pesantren nih. Saya di Sialang tak berani kayak gitu. Gulung tikar pondok Ibian nih. Saya cuma berani gratis pendaftaran, gratis uang pembangunan, uang makan kata saya bayar. Karena kalau makan uang makan gratis nanti saya kasih piring kosong. Nah, maka kata saya uang makan dibayar karena di rumah juga dikasih makan. Cuma pindahkan cuma duit bapak tuh. Dan sebagai orang tua punya anak ada mujahadah. Maka kami sebagai guru mujahadahnya adalah mengajar dengan ikhlas. Maka saya sampai sekarang tidak menerima SPP, tidak menerima pembangunan. Jadi macam mana gaji guru ustadz jangan dipikirkan kata saya, tapi dicarikan. Itu yang penting kadang saya tuh bisa taungut dewean keliling pondok. Kalau beliau enak di kantor ada, di sini ada, telepon Pak Andi aman katanya. Kalau saya nelpon Pak Andi siapa nih katanya, tak kenal saya. Nah, mudah-mudahan hari ini kenal kan. Kalau nelpon saya tak minta, cuma paham lah dewe. Ya. Jadi pondok Al-Quran ini luar biasa, berkembang begitu baik, begitu mantap. Saya mohon maaf kesini ya Allah takut dikejar kambing karena semak-semak. Sekarang ya Allah jalan jadi, lapangan jadi. Ini bukti keikhlasan Tuan Guru kita Ustadz Zakaria, keikhlasan para pengurus-pengurusnya, dan juga berjuang dalam Al-Quran. Maka insya Allah pondok ini akan terus maju, pondok Al-Quran ini terus abadi, membina masyarakat Al-Quran. Kuala Tunggal saya tuh lewat kayak gempa bumi, mobil lewat kayak gempa bumi pondok saya. Jadi kata saya, daripada nanti di jalan baru ini berdiri tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah, karena nanti di situ ada tempat-tempat yang tidak baik, tempat maksiat, biarlah saya nasib orang pasar jadi orang darat saya sekarang. Bahkan saya hampir tak pernah lagi tidur di pasar, paling sekali-sekali lah, karena kadang payah juga kalau tak ketemu bini. Nah, ya.
Jadi orang rumah bawa ke darat, kadang minta ke pasar saya antar. Nah, jadi Al-Quran, pondok Al-Quran insya Allah diberkahi oleh Allah. Dan ketika kita berjuang di jalan Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan yang mudah untuk membangun demi kemajuan ketinggian agama Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pondok Al-Quran Asyatibi ini semakin maju dan diberkahi oleh Allah. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan anak-anak kita dibimbing, diajari, dididik di sini. Bahkan di sini bukan hanya dididik makan, tempat tinggal, bahkan pakaian digratiskan, dibelikan. Saya salut dengan Ustadz Zakariani. Jangan-jangan buka sejadah tuh timbul 2 juta. Ya. Ini yang saya belum dapat dikasih ilmu beliau. Nah, tahu hari ini dapat ijazah gitu kan. Ya. Luar biasa, ya. Tapi alhamdulillah karena ditakdirkan Allah, saya juga buka pesantren walaupun sedikit-sedikit, walaupun pelan-pelan. Ternyata memang betul, memang benar. In tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Maka Bapak Ibu, di sini anak-anak kita dididik. Mohon maaf, sebenarnya mendidik anak kita itu adalah tugas orang tua. Dan luar biasa, anak yang diajari Al-Quran, man 'allama ibnahu al-Quran ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mengajarkan anaknya Al-Quran, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan terkemudian. Dalam riwayat yang lain ini mengajari dengan nazaran, mengajari membaca Al-Quran. Wa man 'allama ibnahu al-Qur'ana zahiran ba'asahullahu yaumal qiyamati wajhuhu kal qamari lailatal badri. Barang siapa yang mengajarkan anaknya Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka nanti di hari kiamat dibangkitkan Allah, wajahnya bersinar seperti bulan purnama. Luar biasa orang tua yang mengajari anaknya. Lalu ketika nanti anaknya sudah hafal Al-Quran, maka disuruh malaikat untuk membaca Al-Quran. Fakullama qara'a ayatan rafa'allahul aba darajatan fil jannah. Ketika dia mengajarkan anaknya Al-Quran, bisa hafal Al-Quran, nanti di surga disuruh anaknya baca Al-Quran, maka yang diangkat derajatnya adalah orang tuanya. Setiap satu ayat diangkat 1 derajat. Luar biasa, semakin tinggi, dan insya Allah nanti di surga orang tuanya dipakaikan tajul waqar, mahkota kemuliaan. Seharusnya tadi memang ada seperti pemberian mahkota untuk orang tua sebagai simbol nanti juga di akhirat, di surga, anak yang hafal Al-Quran memberikan mahkota kepada orang tua. Maka orang tua mengatakan, bima kusina hadza, kenapa kami dipakaikan ini, kenapa kami diberikan ini? Maka malaikat menjawab, bi akhzi waladikumul Quran, karena kalian mengajarkan, mendidik anak kalian dengan Al-Quran. Maka dari itu Bapak Ibu, bersyukur kita ada pondok pesantren Asyatibi, bisa menitipkan anak kita belajar di sini, bisa menjadikan anak kita ahlul Quran, keluarga Allah, orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena orang tua yang diberikan anaknya jadi hafal Al-Quran turut menjadi mulia. Karena memang kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran,
Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran mulia, dan setiap yang ikut dan menempel kepada Al-Quran jadi mulia. Maka kita lihat Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran menjadi sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik manusia. Malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran menjadi malam paling mulia. Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, dua tempat turunnya Al-Quran jadi tempat mulia. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran jadi bulan paling mulia. Malaikat cuma ngantarkan Al-Quran jadi malaikat paling mulia, malaikat Jibril. Oleh karena itu, tempat ini pun yang setiap hari dibacakan Al-Quran, yang setiap hari dilantunkan Al-Quran menjadi mulia. Dulu jalannya belum aspal, sekarang licin. Dulu jalan di sini payah mau ngebut, sekarang bisa resingan. Saya ngisi pengajian di Syekh Usman dari Pondok Pesantren At-Tibyan ke sini itu bisa kalah di pasar. Karena saya memang tak laju bawa mobil, cuma gasnya itu habis. Ya. Kebetulan pula maghrib, kadang mau maghrib baru berangkat. Wah, kata saya enaknya jalan kayak gini, Masya Allah. Ini keberkahan Pondok Al-Quran. Ini keberkahan ada yang mengaji membaca Al-Quran. Dan mohon maaf, ini tempat yang diberkahi, yang diridhoi oleh Allah. Dan secara duniawi tak bisa dipungkiri. Saya yakin, hakul yakin, tanah di sebelah tuh lain harganya dah. Dulu mungkin 30, 20, sekarang ditawar orang 80. Berpikir yang punya tanah nanti bakal mahal lagi masalahnya. Masalahnya di tepi pondok saya tuh dulu 10 juta. Sekarang datang orang nawar 30 juta. Pak Haji yang punya tanah bilang, nantilah katanya. Kapan Pak Haji jual? Tunggu mahal lah katanya. Nah, hebat juga Pak Haji ini, kata saya. Rupanya hitung dunianya lebih mantap daripada saya. Saya tak berpikir, tapi kita tidak menuduh niatnya tidak baik. Ini namanya barokah. Pak Haji ikhlas memberikan tanahnya untuk pesantren. Ternyata yang dikasih itu tuh diganti oleh Allah. Orang datang ngunjuk duit, duitnya itu bisa beli 2 kali lipat dari tanah yang dikasih pesantren tuh. Aku Pak Haji kalau punya tanah enggak, aku kasih pesantren juga. Nah, kenapa? Rupanya dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beruntung anak-anak kita tungkal banyak pondok pesantren. Di pasar ada Ustadz Said Hussein, ada Ustadz Dahlim yang pondoknya bergerak di bidang tahfiz mendidik. Kalau saya kebagian di ujung sana, ya. Dan sekarang enak, saya dulu menghafal di PHI, Masya Allah perjuangannya. Ya, saya berguru dengan Ustadz Kasbul Anwar Ar-Hafiz, itu beliau sudah uzur. Nah, guru-guru di PHI waktu itu tidak ada tempat menyetor, belum. Tidak ada yang hafal Al-Quran. Jadi mohon maaf, saya menghafal di toko Malaya tuh sambil jualan buku. Tadi saya terharu, Bang Mujahidin 4 tahun, yang Abang Khair lebih mantap 2 tahun kurang, saya lebih mantap 9 tahun. Kenapa? Sambil jualan buku ngitung duit. Sekolah pakai sepeda butut pula tuh. Naik jembatan dekat aneka tuh, pacul rantainya. Turun jembatan, pacul lagi. Itulah yang punya dulu. Makanya orang tak melihat saya dulu pakai sepeda butut. Sekali pakai mobil, enaklah Ustadz nih katanya. Pakai mobil, sekarang ceramah kemana-mana. Kata saya, kau cuma melihatnya enak, padahal emang iya. Tapi tak melihat saya dulu, ya Allah. Dulu belajar dari Kelapa Gading, rumah saya ke PHI itu, sepeda tak ada. Ada sepeda hilang pula dekat Masjid Agung. Nah, dulu belum alim Pak. Saya doakan mampus kau yang maling tuh. Kalau sekarang astagfirullah, mudahan dia tobat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kalau dulu saya mampuskan yang maling tuh. Kenapa? Saya nangis minta sepeda tuh 3 bulan baru dibelikan. Sekali beli 2 bulan hilang pula tuh. Habis saya belajar dengan tuan guru kita Ustaz Hasan Basri, belajar kitab ke jalan. Nanti sampai malam
jam 10.30 balik berjalan. Kadang hari hujan, mana di depan durian ramai pula tuh. Taungot awak jadinya. Nah, tapi ya Allah, sekarang enak, tempat belajar ada, tempat menghafal Quran banyak. Maka kita dorong anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran supaya kabupaten kita ini semakin banyak penghafal Al-Quran dan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ini pesan saya kepada Hafizaini, dua yang hafal Al-Quran, sebagaimana beliau tadi memberikan pesan yang luar biasa untuk mengulang. Seperti kaidah at-takrar yufidul qarar, mengulang-ulang akan menjadi mantap, kuat dan tetap. Memang kita menganggap ini akhir daripada perjuangan, makanya tadi banyak yang terharu, menangis, ingin seperti itu. Kalau istilah anak muda tuh baper ya. Rasa juga ingin diberikan surban. Yang cewek enggak disurbani kacau. Maksudnya nanti diberikan mahkota, diberikan penghargaan. Tapi Masya Allah, kalau kita bicara hakikat, ini sebenarnya bukan akhir daripada perjuangan. Ini adalah perjuangan yang lebih berat. Kenapa? Setelah ini mereka berdua harus menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran, mengulangi Al-Quran. Dan ketika mereka tidak mengulangi Al-Quran, menjadi dosa besar. Ma min zambin a'zamu min Qur'anin nasyahur rajulu ba'da hifzihi. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada Al-Quran yang dilupakan seorang laki-laki setelah ia diberikan anugerah menghafalnya. Maka dalam hadis sahih Muslim ada hadis la yambaghi lirrajuli ayyaqula nasitu ayata kadza wa kadza. Tidak pantas seorang laki-laki mengatakan saya lupa atau melupakan ayat ini. Bal huwa nusya, tapi dia dilupakan. Maka kalau dia nasiat, dia sengaja melupakan, tidak ada usaha untuk mengulangi. Maka setelah ini wajib Al-Quran itu diwiridkan. Saya punya guru dan mengikut para sahabat, wiridnya pami bisyauqin. Pami bisyauqin itu 1 hari 7 hari hatam. Fa Al-Fatihah sampai surah An-Nisa. Mim surah Al-Maidah sampai surah At-Taubah. Ya surah Yunus sampai surah An-Nahl. Ba surah Bani Israel sampai surah Al-Furqan. Shin Syu'ara sampai surah Yasin. Waw Wassafat sampai surah Al-Hujurat. Qaf surah Qaf sampai An-Nas. 7 hari hatam. Kalau tidak mau pakai kaidah pami bisyauqin, pakai 3, 5, 7, 9, 11 dari Al-Baqarah. Fatihah tidak ikut. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Seterusnya 5, 7, 9, 11, 13. Terusnya sampai selesai. Seminggu khatam. Atau bisa juga 1 hari 5 juz. Nah, 1 hari 5 juz berarti dari hari Sabtu sampai hari Kamis, hari Jumat khusus ibadah. Nah, jadi kalau riyadhah seperti itu, apalagi namanya mujahidin, harus bermujahadah, maka insya Allah tak lama insya Allah lancar. Maka kemarin Mudirul Ma'had mengatakan, menelpon kepada saya untuk memberikan sanad. Mohon maaf, bukan saya tidak mau memberikan sanad. Saya dapat sanad itu bertapa hampir 3 tahun di Bogor. Sudah itu berat cobaannya apa? Saya sudah punya anak 2,5, bini 1. Berangkat ke Bogor demi mendapatkan sanad. Syahadat sudah 2, syahadat wisuda Al-Quran sudah 2, tapi saya ingin dapat sanad. Kata guru saya, kalau mau dapat sanad harus lancar, simaan selesai 1 hari. Maka saya mohon maaf tidak bisa memberikan langsung sanad. Kalau syahadah oke, selesai setoran. Tapi kalau sanad, beliau-beliau ini harus duduk baca Quran 1 hari, sebagaimana saya dulu ujian juga. Baru dapat sanad dari guru saya, dari guru saya, dari guru saya sampai ke Rasulullah. Maka dari itu
Ketika nanti setelah hatam ini bisa riyadhah, bisa baca Al-Quran sehari 5 juz, luar biasa. Ya, saya merasakan itu setahun setengah. Pertama adalah hidayah. Jadi hidayah, petunjuk itu yang penting untuk menghafal Al-Quran. Kalau tidak ada hidayah tak bisa hafal Quran. Walaupun bermujahadah, walaupun cerdas, maka masing-masing dapat hidayah. Ini mujahidin, gak tahu kalau saya khair, dia bercerita kepada saya kenapa dia ingin hafal Quran. Padahal di PHI itu 3 tahun, tak ngapal-ngapal juga, bingung saya. Tapi setelah tamat ternyata muncul nak ngapal Quran. Untung janggut tak lebat. Kalau janggut sudah lebat, kata saya terlambat nih. Ini janggut belum lebat. Jadi kata saya, kenapa kau mau hafal Quran? Gini Ustaz, aku sedih nengok mama aku nih. Sudahlah di dunia mungkin tak terlalu wah hidupnya, maka saya ingin membahagiakan di akhirat dengan mahkota Al-Quran. Masya Allah, kata saya, berarti dia dapat hidayah. Pas pula namanya mujahidin. Kata Ustadz, kata mudirul ma'had tadi, mujahadah, dak tahu malam, dak tahu siang, pokoknya ngapal Quran. Tempatnya cuma 2, mungkin 3 lah. Kalau tidak asrama Bani Kasib, Masjid Agung, jadi enak carinya. Kalau tidak ada 2 nih, paling di kamar mandi dia. Nah, jadi permujahadah siang dan malam, ternyata kesungguhannya membuahkan hasil. 4 tahun bisa hatam Al-Quran. Saya mohon maaf, mungkin kita beda-beda hidayah. Kalau saya dapat hidayah ngapal Quran ini kelas 2 MTS PHI. Saya belajar Mutammimatul Ujrumiyah, belajar nahu. Alhamdulillah tidak paham-paham. Jadi saya ini tidak begitu cerdas. Akhirnya saya tengok Mutammimah nih, kawan paham. Kalau ditanya bisa jawab, awak ngolongok bungulnya nawak nih katakan. Akhirnya kenapa dia bisa paham, kenapa dia bisa ngerti, saya cari celahnya. Nah, ternyata Mutammimah itu saya perhatikan, kalau dicontohkan pasti pakai ayat Al-Quran. Maka setiap kaidah saya payah ngapal, saya hafalkan ayatnya, rupanya paham kaidahnya. Kata saya, kalau kayak gitu tidak usah contoh lagi saya hafalkan, Qurannya saya hafalkan. Itu mungkin jalan hidayah saya untuk menghafal Al-Quran. Tidak perlu cerdas. Kenapa? Ngajar, tidak ngantuk, tidak ada nguap, tidur sengaja. Itu mohon maaf menyia-nyiakan waktu. Tapi ketika kita mengulang Al-Quran, berusaha untuk riyadhah membaca Al-Quran, belum bisa tidur kalau sudah belum selesai wirid, maka insya Allah disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat untuk mendoakan orang yang hafal Quran dan menjadi lancar. Maka dalam hadis dikatakan, man qara al-Qur'ana wa da'a bihi amana lahu arba'u alfi malakin. Barang siapa baca Quran lalu berdoa, maka doanya diaminkan oleh 4.000 malaikat. Apalagi kalau mujahidin khatam, 1 hari khatam, dari habis subuh sampai habis asar atau sebelum maghrib, maka man qara al-Qur'ana shalla inda khatmihi sittuna alfa malakin. Kalau baca Quran lalu khatam, maka nanti ketika berdoa, doanya diaminkan oleh 6.000 malaikat. Maka kita yang hadir di sini mendoakan mudah-mudahan yang khatam ini diberikan Allah pertolongan untuk bisa mungkin bisa lancar. Dan saya dulu mendidik dia supaya hafal nomor ayat, hafal nomor halaman, hafal halaman sekian, dibacakan tahu nomor ayatnya. Dulu saya uji sudah bisa 20 juz ke bawah, malah 27 ke atas. Jadi sebenarnya saya ingin uji hari ini, tapi kalau nengoknya tertunduk belum kayaknya. Ya, jadi nanti ada waktunya, kata Ustadz Zakaria, beliau ini mau ke Atibian. Nah, saya sambut dengan gembira. Mudah-mudahan nanti pulang di sana sudah lancar, bisa diuji nomornya, halamannya, ayat sekian, surah sekian. Nah, itu ada metode dan caranya. Mudah-mudahan diberikan Allah kemudahan, diberikan Allah taufik, dan kita yang hadir semua di sini mendoakan mudah-mudahan kita, keluarga, terutama teman-teman
mendapatkan syafaat khusus dari penghafal Al-Quran yang insya Allah akan memberikan syafaat terutama bagi 10 anggota keluarganya. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf salah dan khilaf ada kurangnya, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah apalagi yang kasar, karena saya tak bisa ngomong halus-halus karena saya bukan keturunan makhluk halus. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Thank you. Terima kasih. Ad-du'a alladhi sayqadu bihi al-mukarram Kiai Haji Ahmad Ghazali falyatafaddal ilaihi mashkura. The final section is praying will be led by Kiai Haji Ahmad Ghazali. The time is yours. Acara selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Ghazali. Kepada beliau dipersilakan. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullahaladzim rabbal arshil azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Ala hadhihi niyatin salihah والوالدين والمشايخين والموصانا والصديقين المسلمين والمسلمين صاحب الحال والصلاة والسلام أجمعين يا الله يا رب العالمين بحق النبي وآل النبي وبجاه النبي شهد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجه سلطانك. اللهم إنك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا وأهلنا من كل سوء في كل مكان. اللهم احفظنا من كل سوء في كل زمان. اللهم استر عيوبنا. اللهم استر عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي عذاب الآخرة من عذاب الآخرة. اللهم احفظنا يا ربنا يا كريم. احفظنا يا الله من كل شيطان مريض وجبار عنيد يا رحمن الرحيم. اللهم اجعل جماعتنا مرحومة وتفرقنا من بعد مقسومة. الله بحق القرآن الكريم بحق القرآن الكريم احفظني يا الله. احفظني الله من كل سوء في كل مكان. احفظ الله من كل سوء في كل زمان. احفظني يا الله من كل سوء في كل زمان. أهلنا يا الله أهلنا يا الله واحفظني يا الله يا رحمن يا رحيم بحق النبي وآل النبي بحق النبي وآل النبي. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله. سبحانك ما شكرنا حق شكرك يا الله. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنت عليك. لك الحمد حتى ترضى. الحمد يا رحمن الرحيم. اللهم احفظنا اللهم احفظنا بهداية القرآن واختم بهداية القرآن بنور القرآن بنور القرآن يا الله. سلمنا يا الله بجاه النبي بهداية القرآن بسلامة القرآن يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم. اللهم اجعل جماعتنا مرحومة وتفرقنا
min ba'di mawsumatin simshifin ahmadi wa asna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Syukran katsira. Thank you. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir juga acara kita pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara ramah tamah.